Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia bersama channel saya. Bagi teman-teman yang ingin belajar TOEFL atau belajar mempersiapkan diri untuk mengambil tes TOEFL dan bagaimana kiat-kiat dan tips strateginya, channel saya insya Allah akan menyediakan berbagai macam strategi, skill yang harus kalian asah dan bisa dipraktekkan nanti di rumah. Dari mulai listening, speaking, sama dari listening, structure, dan reading ya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang skill kedua yang harus dimiliki oleh kita atau yang harus kita asah sebelum kita mengerjakan listening. Ini masih bagian listening ya guys. Oke, skill yang kedua itu adalah choose answer with synonym. Nah, often the correct answer in the short dialogue, ini masih mengomongin short dialogue atau part A, is an answer that contains synonyms. Jadi terkadang jawaban benar itu, terkadang nih ya, nggak selalu gitu ya, itu berisi dari sinonim kata atau kata yang memiliki persamaan makna dari suara yang berbeda. For the key words in the conversation, dari percakapan yang diperdengarkan. Contohnya nih ya, apa sih yang dimaksud dengan choose answer with synonym ini? Example from the paper and computer TOEFL test. On the recording, you will hear ada suara perempuan, woman say, "Why is Barbara feeling so happy?" Mungkin kalian akan dengar kata happy. Kemudian man bilang, laki-laki itu berkata atau merespon, "She just started working in a real estate agency." Jadi she just started working, ada kata yang di garis bawah itu started working. So narator pasti akan bertanya, what does the man say about Barbara? Kamu harus ingat, she just started working in a real estate agency, itu diingat. Started working. So in your textbook or on the computer screen, you will read A, she always liked her work in a real estate. B, she began a new job. C, she just bought some real estate. D, she bought a real estate agency. So, started working itu sama sinonimnya dengan dengan begin a new job ya. So, jawabannya adalah B. Oke. Nah, apa sih strategi apa untuk mengerjakan soal yang tadi gitu ya? Yaitu choose answer with synonym, strateginya adalah as you listen to the last line of the dialogue, seperti yang di strategi pertama, fokus kepada to the second speaker atau to the last line. Focus on the keyword in that line. Kamu fokus kepada satu kata kunci ya dari the second speaker atau the last line tersebut. Kemudian yang kedua, if you see any synonym for the keyword in a particular answer, then you have probably found the correct answer. Nah, setelah kamu tahu keyword yang ada di second speaker atau the last line itu, kemudian kamu cari sinonimnya pada pilihan A, B, C-nya itu. Kira-kira kalau ada sinonimnya, ya itulah pasti jawaban yang benar. Kayak started working itu kan sinonimnya dengan begin a new job. Begitu. Ya. Yuk kita coba kerjakan latihan exercise 2 number 1. Ya, exercise 2 number 1. Itu okay. Ada suara woman and man. Woman says, Did you see the manager about the job in the bookstore? Kemudian ada seorang laki-laki menjawabnya, yes, and I also had to fill out an application. Katanya gitu ya. Kemudian pasti narator akan bertanya, what does the man mean? Apa sih maksud dari si laki-laki tersebut? Yes, and I also had to fill out an application. Saya harus mengisi aplikasi untuk jadi apa? Manager tadi. So, apa artinya? A, he got a job as a bookstore manager. B, the bookstore was not accepting application. C, he saw a book about how to apply for jobs. D, it was necessary to complete the form. Ya, yang benar adalah
Ya, D. It was necessary to complete a form. Kan katanya, I also had to fill out an application. Kira-kira itu percakapan antara siapa sih? Iya, between the bookstore waiters mungkin ya gitu, atau the bookstores salesman and saleswoman gitu. Jadi ada lowongan manajer, mungkin manajernya resign atau baru pindah gitu. Kemudian manajernya itu akan diambil dari karyawan-karyawan yang memang bisa direkomendasikan gitu. Makanya harus mengisi formulir dan biasanya itu supervisornya yang memilih. Misalkan si A, silakan dong isi formulirnya. Kan mungkin kita kalau di luar itu promosi jabatan seperti itu gitu. Silakan isi. Ini ada promosi jabatan untuk kenaikan pangkat Anda. Ini kalau kamu berminat, bersedia isi formnya. Gitu. Kalau di luar tuh kayak gitu ya. Jadi nggak ada KKN. Jadi pure atas etos kerja yang ada ya. Oke, itu number 1. Coba satu lagi ya, number 2. Ada seorang perempuan dan laki-laki bertanya, this first speaker adalah the man, we are planning to leave for the trip at about 2, kata the man. Kemudian the woman said, couldn't we leave before noon? Ya, Pak. Couldn't we leave before noon? Kemudian pasti narator akan bertanya, what does the woman ask? Ya, si laki-laki berkata, kita akan mulai trip jam 2 ya, gitu ya. Terus kata si perempuannya, bisa nggak sih kita pergi sebelum noon? Before noon itu jam berapa? Ya, noon di situ jam 12 ya. Jadi bisa nggak sih sebelum jam 2 atau bahkan sebelum jam 12 gitu. Itu yang dimaksud oleh woman. Terus apa pertanyaannya? Terus apa sih maksudnya? A, if they could leave at noon. B, if it is possible to go by 12. C, why they cannot leave at noon. D, if they could leave the room. Yang paling cocok yang mana? Yang sama. Jawabannya yang sinonimnya sama dengan couldn't we leave before noon? Ya. Oke, yang paling tepat adalah if they could leave at noon atau if it is possible to go by 12. Ya, paling tidak bisa A, bisa B. Yang benar yang mana kira-kira ya? Atau ini sebuah pertanyaan. Why they cannot leave at noon? Ya. Ya, kita nanti cari sendiri jawabannya. Karena memang buku ini sudah ada essay sheet-nya ya. Oke. Jawabannya cari sendiri. Oke. Saya sengaja tidak memberikan jawabannya supaya kalian lebih giat lagi belajar. Oke, terima kasih untuk skill 2 di bagian listening. Saya sudahi, kita akan bertemu di video selanjutnya.